Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan jelaskan tentang materi Esmotin. Namun sebelum kita membahas sana, kita akan perkenalkan singkat, yaitu saya sendiri Iron Tabuni, NIM 2202 41 dan 07. Di sini kami akan jelaskan materi yaitu Esmotin. Yaitu saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu pertama adalah double atau Esmotin. Double atau eksponensial Esmotin ini adalah sebuah metode permalan yang digunakan untuk data yang menunjukkan tren. Metode ini merupakan perbaikan dari sinyal atau eksponensial Esmotin dengan menambahkan komponen yang mempertimbangkan perubahan tren dalam data. Dengan double atau eksponensial Esmotin, selain memperhalus atau data historis. Metode ini juga mengidentifikasi tren yang ada dalam data. Yang kedua, rumus, yaitu nilai Esmotin yang pertama, yaitu asken T tambah dengan A titik dan XT tambah dengan tutup kurung 1 dan kurang H tutup kurung asken T kurang 1. Rumus ini adalah nilai Esmotin pertama yang menghitung nilai permalan awal berdasarkan data aktual. Yang poin kedua, nilai Esmotin kedua, yaitu kedua aksen ini nilai yaitu T atau tambah dengan H atau aksen T tambah dengan tutup kurung 1 dan kurang H tutup kurung dan aksen kedua T kurang 1. Nilai Esmotin kedua ini digunakan untuk menangkap tren data. Yang ketiga, nilai level, yaitu HT tambah dengan 2 aksen T kurang aksen T. Level dihitung dengan memperhitungkan nilai Esmotin pertama dan kedua. Nilai yang poin keempat yaitu nilai tren, yaitu BTN tambah dengan H dan kurang H dan tutup kurung asken T kurang asken kedua T dan tutup kurung. Tren dihitung berdasarkan perbedaan antara nilai Esmotin pertama dan kedua. Yang terakhir nilai permalan, yaitu asken T tambah dengan HIM tambah dengan A T kurang BTN HIM. Nilai ini digunakan untuk meramalkan data pada HIM periode ke depan. Yang kedua, keterangan akses T tambah dengan nilai Esmotin periode ke kurang T. Yang kedua, XT tambah dengan nilai aktual periode yang ke kurang T. Dan kedua, H tambah dengan instanta atau Esmotin, yaitu 1 tutup kurung dan 1 kurang N adalah faktor Esmotin. Yang ketiga, yaitu 2 akses atau T, nilai Esmotin kedua periode ke T. Dan akte tambah dengan level saat ini jangan menghitung Esmotin 1 dengan 2. W tambah dengan tren jadi hitung berdasarkan selisih atau antara aksen dan aksen kedua. Yang ketiga, AST tambah dengan M ini tambah dengan nilai permala untuk M dari periode ke depan. Yang terakhir, MT tambah dengan jumlah periode ke depan yang akan diprediksi. Yaitu yang tabel 1
tapi yang satu itu permintaan barang, yaitu eh, minggu ke satu 2 dan 3 dan 4 5, yaitu data aktual XT, yaitu 120 dan 125 dan 129 dan 124 dan 130. Dan materi selanjutnya dibahas. Baik, perkenalkan nama saya Delon Temo dengan NIM 2024095. Sekarang kita lanjut pada penyelesaian contoh soal pertama yang kita akan buat sekarang menggunakan metode double smooth. Jadi untuk langkah pertama kita cari nilai dari nilai smoothed pada periode T dengan nilai alpha 0,2. Jadi untuk perhitungannya, untuk S pada periode T sama dengan alpha dikali X periode T plus 1 minus alpha dikali S T minus 1. Kemudian pada minggu pertama, S sama dengan 120. Selanjutnya pada minggu kedua, kita masukkan nilai alpha 0,2 dikalikan 125 sebagai data aktual dari minggu kedua plus 0,8 yang dimana adalah 1 dikurangi nilai alpha dikali 120, yaitu nilai sebelumnya pada minggu pertama, maka kita peroleh nilai 121. Kita terapkan metode yang sama pada hingga minggu kelima, maka kita peroleh nilai berikut. Untuk minggu ketiga kita peroleh 122,60, minggu keempat 122,88, minggu kelima 124,30. Kemudian pada langkah kedua kita cari nilai smoothed yang kedua pada periode T dengan nilai apa yang sama 0,2. Jadi S yang kedua, smoothed kedua pada periode T sama dengan alpha dikali S pertama periode T plus 1 minus alpha dikali S kedua T minus 1. Kemudian pada minggu pertama sama dengan 120. Pada minggu kedua kita masukkan nilai alpha dikalikan nilai ramalan pada minggu kedua pada smoothed pertama, yaitu 121 plus 0,8 dari yang plus 1 minus alpha dikali 120 sama dengan 120,2. Kita terapkan juga metode yang sama hingga minggu kelima, maka kita peroleh nilai berikut. Kita lanjut pada langkah ketiga untuk mencari nilai level pada periode T. A pada periode T sama dengan 2 dikali S pada periode T minus S kedua periode T. Kemudian pada minggu pertama, A1 sama dengan 2 dikali 120 dikurang 120, maka kita peroleh nilai 120. Kemudian pada minggu kedua, 2 dikali 121 dikurangi 120,2 sama dengan 121,80. A3 sama dengan 2 dikali 122,60 dikurangi 120,68 sama dengan 124,52. Seterusnya hingga minggu kelima, maka kita peroleh 126,84. Langkah keempat kita cari nilai dari BT dan nilai peramalan. BT untuk nilai tren dan ST plus M adalah nilai peramalan pada periode berikut. Untuk B1 sama dengan 0, kemudian B2 sama dengan 0,2 per 0,8. Ini adalah nilai alfa yang kita masukkan dikalikan 121 dikurangi 120,2 adalah hasil peramalan dari S1 dan juga S kedua. Maka kita peroleh nilai 0,20. B3 0,2 per 0,8 dikali 122,60 minus 120,68 sama dengan 0,48. Kita lanjut hingga minggu kelima, maka kita peroleh 0,64. Dan untuk mencari nilai peramalan atau forecast, kita gunakan rumus berikut. Jadi S6 sama dengan A5 plus B5.
Maka kita masukkan nilai yang sudah kita hitung tadi. Untuk A5 126,84 plus B5 0,64. Maka diperolehlah nilai 127,48 untuk hasil peramalan. Jadi berikut adalah hasil tabel dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Untuk minggu pertama, dengan data aktual 120 dengan nilai ramalan 120 hingga seterusnya. Kemudian pada minggu kedua dengan data aktual 125 dengan nilai ramalan 121. Nilai smoothed kedua pada periode T 120,2, nilai level 121,8 dan nilai trend 0,2. Seterusnya hingga minggu ke-6, maka kita peroleh nilai ramalan 127,48 untuk minggu ke-6. Kita lanjut pada latihan soal berikut. Jadi, temukan atau tentukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan nilai alfa sama dengan 0,3 menggunakan double smoothing. Kemudian kita buatkan tabel untuk hasil. Berikut adalah tampilan tabelnya untuk data minggu ke-1 dengan data aktual 13, minggu ke-2 24, minggu ke-3 33, minggu ke-4 21, minggu ke-5 22. Kita masuk pada penyelesaiannya. Untuk langkah pertama, kita lakukan langkah yang sama seperti soal sebelumnya. Pertama kita hitung dulu nilai smoothing pertama. Jadi S aksen T sama dengan alpha kali XT plus 1 minus alpha dikali 1 aksen T minus 1. Untuk nilai smoothed minggu pertama sama dengan 13. Kemudian pada minggu kedua sama dengan kita masukkan nilai alpha 0,3 dikali 24 untuk data aktual plus 1 dikurangi nilai alpha 0,3 dikalikan 13 untuk hasil minggu pertama, maka kita peroleh 16,3. Kita lakukan metode yang sama hingga minggu kelima, maka kita peroleh nilai berikut. Untuk minggu ketiga 21,31, minggu keempat 21,217, minggu kelima 21,452. Kemudian langkah kedua kita tentukan nilai smoothing kedua dengan rumus berikut. Jadi untuk S kedua pada periode 1 minggu 1 sama dengan 13 masih sama. Kemudian pada minggu kedua kita masukkan seperti rumus nilai alfa 0,3 dikalikan 16,3 sebagai nilai minggu kedua dari hasil smoothed pertama plus 1 minus 0,3 sebagai nilai alfa dengan nilai kita peroleh 0,8. Kemudian kita kalikan dengan nilai minggu pertama itu 13, maka kita peroleh 13,99. Kita lakukan metode yang sama hingga minggu kelima, maka kita peroleh nilai berikut. Untuk nilai smoothed kedua pada minggu ketiga 16,186, minggu keempat 17,696, dan minggu kelima 18,823. Sekian untuk penyelesaian ini. Penyelesaian selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Rasasim dengan NIM 220240099 dari kelas 5 TI 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari penyelesaian langkah ketiga menghitung nilai level AT dan tren AT. Baik, di sini dia di sini nilai level AT dihitung menggunakan rumus AT sama dengan 2ST kurang 2ST. Jadi ini berarti kita mengambil 2 kali nilai hasil smoothing pertama ST dan menguranginya dengan hasil smoothing kedua ST. Jadi contoh menghitungnya adalah sama dengan 2 kali 2,453 kurang 18,23 sama dengan 24,081. Jadi selanjutnya menghitung nilai tren
Jadi nilai tren BT ini dihitung menggunakan rumus BT sama dengan A per 1 min A kali ST sama kurang ST, dimana ini adalah faktor smoothing, biasanya antara 0 dan 1. Selanjutnya langkah kelima ini kita menghitung nilai ramalan untuk minggu ke-6. Jadi untuk meramalkan minggu ke-6 digunakan rumus ST plus M sama dengan AT plus BT X M, dimana M adalah jumlah periode ke depan untuk minggu ke-6. Selanjutnya ini adalah tabel hasil dari minggu ke-1 sampai minggu ke-6. Selanjutnya di sini ada gambar visualisasi dari metode double smoothing yang digunakan untuk melakukan peramalan berdasarkan data historis. Jadi di sini adalah data aktual, itu dia lingkaran biru. Terus peramalan double smoothing garis orange yang putus-putus. Terus ada garis hijau putus-putus, dia level. Dan yang merah putus-putus dia adalah trend. Jadi untuk penjelasannya, jadi data aktual itu adalah data hasil data historis yang diamati dari waktu ke waktu. Di grafik data aktual ditunjukkan oleh titik biru yang berhubung oleh garis. Selanjutnya ada garis orange yang putus-putus. Ini dia garis yang mewakili hasil dari peramalan menggunakan metode double exponential smoothing. Peramalan ini mempertimbangkan data masa lalu untuk memprediksi nilai periode mendatang, termasuk tren. Selanjutnya untuk garis hijau putus-putus atau level menggambarkan komponen level A, yaitu rata-rata per gerak data dari setiap titik waktu yang merupakan hasil smoothing pertama. Level ini membantu mengidentifikasi posisi data dari waktu ke waktu. Terus ada tren garis merah putus-putus mewakili komponen tren B yang menunjukkan bagaimana data cenderung meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Tren ini dihitung berdasarkan perbedaan antara dua hasil smoothing yang diterapkan pada data. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selamat malam.